Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas manajemen A akan memaparkan materi tentang manajemen teknologi agribisnis. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Hendra Saputra selaku dosen pengampu di mata kuliah manajemen agribisnis. Sebelum kami memaparkan materi, saya akan mengenalkan dahulu anggota dari kelompok 7. Yang pertama Sandriana Isya Putri, saya sendiri. Lalu ada Alfia Zahira Hakim, Tisa Uljana, Yoga Rafiki, dan M. Rizky Fernanda. Ruang lingkup manajemen teknologi agribisnis. Teknologi pada hakikatnya melekat pada kehidupan manusia, mulai dari teknologi yang paling sederhana sampai pada yang paling canggih. Teknologi dapat diartikan sebagai proses yang meningkatkan nilai tambah. Produk yang digunakan atau dihasilkan dalam proses dan sistem, di mana proses dan produk merupakan bahagian integral. Selanjutnya, ada seseorang ahli sosiologi yang memberikan definisi mengenai teknologi. Beberapa pengertian teknologi secara umum. Yang pertama, teknologi adalah sebuah metode praktis yang digunakan untuk menciptakan sesuatu yang berguna dan bisa digunakan secara berulang kali. Yang kedua, penciptaan dan juga pengembangan dari sebuah teknologi adalah untuk tujuan pengembangan diri manusia, di mana teknologi memang sengaja diciptakan untuk membantu mempermudah pekerjaan dan aktivitas manusia. Yang ketiga, dasar keilmuan yang dimiliki oleh teknologi adalah keilmuan sains, yang merupakan versi praktis atau praktikal dari sebuah sains. Yang keempat, setiap teknologi bisa diciptakan dan juga dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan yang dimiliki manusia. Batasan dari sebuah teknologi hanyalah pikiran manusia. Selama manusia bisa mencari ide-ide baru, maka pengembangan teknologi tidak akan pernah berhenti. Pembagian tipologi teknologi. Yang pertama, teknologi standar dengan sistem produksi standar, peralatan standar, dan pekerja berkualifikasi sedang. Contohnya susu pasturasi, sirup, dan selai buah-buahan skala menengah. Yang kedua, teknologi mutakhir dengan sistem produksi kompleks, peralatan kompleks, dan pekerja berkualifikasi tinggi. Contoh industri makanan dan minuman kaleng, kultur jaringan, dan industri kertas. Yang ketiga, teknologi tradisional dengan sistem produksi standar, peralatan tidak banyak, dan pekerja kurang berkualifikasi. Contohnya, industri rumahan gula merah batok, kerupuk sagu, dan ikan asin. Yang keempat, teknologi transisi dengan sistem produksi standar, peralatan sederhana sampai modern, dan pekerja kurang berkualifikasi. Contoh industri tempe dan tahu skala menengah, industri pakan ternak, dan nata de coco skala menengah. Pendekatan teknologi pada agribisnis. Agribisnis dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan meliputi manufaktur, distribusi kebutuhan usaha tani, ternak, proses produksi usaha tani atau ternak, penyimpanan, pengolahan, serta distribusi hasil atau komoditas dari usaha tani atau ternak dan jenis lainnya. Definisi lain yang dapat disebutkan mengatakan bahwa agribisnis adalah setiap kegiatan perusahaan yang dimaksud untuk mencapai laba, meliputi bahan-bahan pertanian atau pengolahan, pemasaran, transportasi, serta distribusi material dan produk-produk konsumen. Implikasi pembangunan berwawasan lingkungan pada teknologi agribisnis. 1. Menjamin terpenuhnya secara berkesinambungan kebutuhan dasar nutrisi bagi masyarakat, baik untuk generasi masa kini maupun yang akan datang. Yang kedua, dapat menyediakan lapangan kerja dan pendapatan yang layak, yang memberikan tingkat kesejahteraan dalam kehidupan yang wajar. Yang ketiga, memelihara kapasitas produksi peternakan yang berwawasan lingkungan. Yang keempat, mengurangi dampak kegiatan pembangunan peternakan yang dapat menimbulkan pencemaran. Beberapa sampel pemanfaatan teknologi dalam agribisnis. 1. Aplikasi teknologi dalam pengembangan agribisnis jeruk. Beberapa subkomponen teknologi seperti yang kedua, pemerahan susu sapi dengan menggunakan mesin. Metode pemerahan susu sapi dahulu kala hanya dengan cara tradisional atau pemerahan dengan tangan sendiri. Namun sekarang para peternak sapi dapat menghasilkan susu dari sapinya sendiri selain memerah dengan tangan, tetapi juga bisa dapat dengan alat modern, yakni dengan menggunakan mesin pemerah susu. Bagaimana Anda menggunakannya? Anda tinggal memasukkan alat pemerah tersebut ke setiap puting sapi betina. Lalu otomatis mesin tersebut menyedot susu sapi, kemudian menampungnya di tempat penampungan dari mesin tersebut. 3. Alat penanam padi Jarwo. Transplanter alat ini direkomendasikan oleh Bagian Penelitian dan Pengembangan, Litbang, Kementerian Pertanian.
Jarwo merupakan kependekan dari Jajar Legowo dari Jawa Timur. Konsep alat ini memberikan jarak yang pas antara satu barisan padi dengan barisan padi lainnya. Menurut Deset, sistem ini ternyata mampu meningkatkan produksi sampai dengan 30%. Selain itu, jarak yang lebar antara baris juga memudahkan untuk pemeliharaan tanaman padi. Beberapa alasan penyebab uniknya manajemen agribisnis. Yang pertama, itu terdapat banyak bisnis yang berbeda yang dapat dilakukan untuk menangani perpindahan barang dari petani ke konsumsi melalui pedagang pengecer. Yang kedua, pada dasarnya hampir semua usaha dalam bidang agribisnis berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan para petani produsen pangan dan serat. Tidak ada industri lain pun yang dibangun di sekitar produsen bahan baku. Yang ketiga, skala agribisnis beragam, dari ukuran raksasa sampai dengan ukuran rumah tangga. Yang keempat, skala agribisnis biasanya kecil dan harus bersaing di pasar bebas, di mana terdapat banyak penjual dan sedikit pembeli. Jumlah dan ukuran agribisnis biasanya tidak dapat membentuk perusahaan monopoli. Pada agribisnis tertentu, diferensiasi produk juga akan sulit terjadi. Studi kasus analisis kebutuhan bawang merah di Provinsi Jawa Barat. Bawang merah atau Allium ascalonicum merupakan sayuran rempah yang dikonsumsi oleh rumah tangga masyarakat Indonesia sebagai bumbu masakan sehari-hari dan bahan baku industri. Bawang merah bersama komoditas lainnya seperti padi, jagung, kelapa, kakao, temulawak, manggis, jarak pagar, ubi kayu, jeruk, dan sapi merupakan komoditas unggulan yang diprioritaskan dalam rencana pembangunan, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian periode 2005 sampai dengan 2009. Rencana pengembangan agribisnis bawang merah salah satunya yaitu diprioritaskan pada penanganan pasca panen dan pengolahan untuk peningkatan nilai tambah. Hal ini mengingat bahwa bawang merah adalah salah satu sumber pendapatan petani maupun ekonomi negara, di mana terkadang harga bawang merah di pasaran sering mengalami fluktuasi, namun usaha tani bawang merah tetap menjadi andalan usaha petani dan permintaan akan bawang merah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, nggak hanya di pasar dalam negeri tapi berpeluang juga ke pasar ekspor. Pada tahun 2013, produksi bawang merah di Provinsi Jawa Barat sebesar 98,42% yang dihasilkan oleh 5 sentra produksi utama yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung, Garut, Majalengka, dan Kuningan. Produksi di Kabupaten Majalengka terbesar berasal dari Kecamatan Argapura yaitu daerah dataran tinggi. Walaupun produksi Majalengka dapat dikatakan cukup potensi, namun produktivitas masih rendah dan tidak merata di antara 3 dataran penghasil produksi bawang merah tersebut. Untuk hasil dan pembahasan, pengembangan agroindustri akan lebih diarahkan agar dapat menciptakan keterkaitan yang lebih mendukung dalam meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Di mana jika agroindustri di hilir berkembang, maka kebutuhan bahan bakunya akan menyerap produk usaha tani di hulu. Demikian seterusnya, hal ini akan menyerap produk input di subsektor yang lebih hulu. Maka dari itu, jika salah satu subsektor bisnis berjalan lancar dan selalu mengintegrasikan subsektor lainnya, maka agribisnis sebagai suatu sistem akan berkembang bersama-sama. Dikutip dari pendapat Aryadi dan Relawati 2010. Setelah memaparkan materi tentang manajemen teknologi ini, saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu agribisnis sudah menjadi pola sosial budaya masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan kebutuhan pangan di Indonesia, baik itu agribisnis peternakan maupun agribisnis pertanian. Teknologi sangat berperan penting dalam membantu para peternak dan petani dalam mengelola agribisnis. Tetapi di sisi lain terdapat juga kerugian yang diakibatkan oleh teknologi. Oleh karena itu, kita harus memiliki manajemen yang baik dalam agribisnis. Dalam agribisnis, kita harus bisa menyeimbangkan manajemen dan teknologi karena diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat yang diperoleh. Demikianlah materi yang dapat kami paparkan dalam manajemen teknologi ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.